Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rumah Bumi dimanapun semuanya kalian berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Agam Pamungkas Lubah di channel kesayangan kita bersama Rumah Bumi. Dan sekarang kita berada di Kecamatan Serpong, Kelurahan Serpong. Tepatnya kita di Komplek Pemakaman Bukan Umum Dukuh. Di mana di Komplek Pemakaman Umum ini saya mendapat informasi dari sahabat saya bahwasanya adalah merupakan komplek pemakaman yang sudah ada dari zaman pemerintah dari Belanda. Dan ketika kita coba kongko, kita ngobrol-ngobrol dengan para teman-teman pegiat sejarah, kemudian juga teman-teman arkeolog, kita coba buka-buka arsip data, kita berselancar ke dunia maya. Dan kita dapatkan ternyata memang komplek pemakaman ini sudah teridentifikasi setidaknya melalui topografi map pemerintah Belanda mulai dari tahun 1900 sampai di pertengahan tahun 1934 ya. Jadi semua peta yang keluar itu memberikan arahan bahwasanya di sini memang sudah terjadi komplek, sudah ada komplek pemakaman umum dari masyarakat setempat. Dan ini menarik sekali ketika kami masuk tempatnya, kawasannya masih asri guys. Dan kalau kita melihat juga sudah dikelilingi oleh komplek-komplek perumahan. Di seberang sana itu ada komplek perumahan The Green. Ini komplek semua ini. Dan dia berada di tengah pemukiman perumahan-perumahan elit dengan suasana yang masih sangat asri. Dan saya ingin mengajak pada para sahabat Rumah Bumi semuanya untuk masuk berjalan-jalan lebih jauh kita ke tempat ini untuk mencari tahu benar apa enggak sih bahwasanya di sini ada komplek pemakaman umum. Ada, cuman yang jadi persoalannya ada clue-nya enggak? Clue-nya apa? Clue-nya hanya dua. Pertama ada nashab, kemudian yang kedua ada bahan material yang ditinggalkan seperti batu nisan. Dan saya yakin sahabat Rumah Bumi pasti akan penasaran apakah kita temukan. Dan doakan juga saya bersama tim dari Surya Tangsel supaya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para sahabat-sahabat semua pemirsa yang baru ikutan bergabung di channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu akan memberikan motivasi bagi saya untuk mengangkat kembali tema-tema yang berkaitan dengan nilai-nilai sejarah dan peradaban masa lalu Kota Tangerang Selatan. Jangan lupa, saya Agam Pamungkas Lubah, ikutin channel ini dan nikmati keseruannya. Ciao. Sahabat Rumah Bumi dan sahabat di Surya Tangsel, sekarang saya sudah berada di Komplek Pemakaman Dukuh, Kecamatan Serpong di Kelurahan Serpong. Dan di depan saya ini ada satu batu nisan, satu tipologi batu nisan yang memang sudah lama, keberadaannya sudah lama. Warga sini memang karena ketidaktahuannya warga tentang tipologi batu nisan ini, maka batu nisan ini hanya dianggap sebagai batu nisan lama aja. Tapi kalau kita melihat dari tipologi batu nisannya sahabat, kita lihat sini. Nah, ini dari tipologi batu nisannya, kalau kita lihat ini tipologi Sulawesi. Karena dia berbentuk silindrik. Ada yang bilang ini tipologi Aceh. Bagi saya, karena saya orang Sulawesi, jadi saya tahu persis bahwa saya di sana pun masih ada pengrajinnya, masih ada masyarakat melestarikan tentang seni ukir kaligrafi ini, maka saya katakan ini adalah tipologi Sulawesi. Sedikit saya membantah tentang disertasinya sang profesor itu, karena mungkin sang profesor tidak melihat langsung ke Sulawesi, tapi kalau saya bilangin, ini adalah tipologi Sulawesi. Dengan ketinggiannya, ini kurang lebih sekitar 15 cm. Dan ini dipengaruhi oleh gaya Matraman karena ada sulur yang sudah tidak. Kamera bisa tolong didekatin dong kameranya dong. Nah, dia agak sedikit kalau ngeblur ya. Jadi inilah tipologi batu nisannya itu ya, dengan tipologi ada sulur-sulurnya. Dan ini juga warga di sini baru tahu kalau ini adalah tipologi batu nisan. Saya bilang batu nisan kuno. Ini diperkirakan ini dia dari sekitar kurun waktu abad ke-18 atau sekitar di akhir-akhir tahun 1700-an. Dan ini baru satu ini. Coba kita mau cari dulu ke sana, explore, karena menurut warga di sini masih banyak tersimpan batu-batu nisan. Dan sahabat Rumah Bumi, jangan kemana-mana, stay terus di channel ini. Ciao. Sahabat Rumah Bumi dan sahabat Historia, sekarang saya sudah berada dengan salah satu pengurus dari Komplek Pemakaman Bukan Umum Dukuh, Kecamatan Serpong, Wak ya. Dan saya sekarang berada dengan ketua ya, Wak ya. Iya. Ketua pengurus makam sini dengan siapa? Patupa. Patupa.
Jadi Pak Tupa adalah merupakan salah satu pengurus yang sudah lama ya. Wah ya ada di sini ya. Wah, kita mau nanya, Wah. Sejak kapan yang Wah dengar komplek pemakaman ini, Wah? Waduh, kalau sejak jadi udah lama sekali ya. Karena apa? Saya udah 72 tahun sekarang. Wah, di sini memang di sini. Tinggalnya itu ya, sekarang komplek depan Komplek Pak Herman. Iya, Betul. Saya dari sejak kecil saya suka ngangon kambing, ngangon kerbau, ini udah ada. Udah ada ya? Nah, udah ada. Terus sejarahnya juga ya terus terang saya ngurusi juga belum tahu sejarahnya ini sebenarnya gimana gitu ya. Cuman saya dapat dari kakek saya dulu. Kakek saya tuh juga dulu ngurusi pemakaman di TPBU ini apa yang Bimbin tuh ya. Bimbin tahu sana rel. Bimbin sana di rel dan dekat penyebatan itu. Namanya dulu Wah Mahadi, itu anak keturunan dari Oyot Bantut ya. Oyot Bantut. Mungkin suka dengar Oyot Bantut tuh. Itu katanya ini sebenarnya makam ini tuh dia bilang pertama kalinya yang dikuburkan di sini sebenarnya bukan orang sini asli. Betul, iya. Betul. Terus cuman saya tanya, Wah juga belum jelas. Cuman jelasnya ini sih nggak ada. Cuman cirinya tuh ada makam di situ. Dulu mah ada, dia bilang ada pohon karena udah tua barangkali udah tumbang. Terus ada ini ada karang jadi itu kayak karang gitu. Karang. Karena udah lama sekali saya cariin juga kemana. Batu karangnya hilang tuh. Karangnya udah nggak ada gitu kan. Dulu ada di sini ada pohon yang paling tua, pohon Ambon. Kalau sekarang pohon Ambon sih namanya, kalau dulu saya namanya pohon Ambon ya. Sekarang banyak yang di BSD itu. Terus saya juga nggak begitu jelas yang mana makamnya sebenarnya gitu. Cuman dia bilang itu aja yang pertama tuh ada pohon gede dia bilang, terus itu ada karang jadi yang bulat dia bilang gitu. Jadi batu karang itu sekarang sudah tidak ada lagi sini ya. Udah. Wah tahu nggak kalau di sini dulu pasar zaman dulu? Belum tahu ya. Terus Wah tahu nggak mana tipe-tipe batu nisan zaman dulu itu Wah tahu nggak? Nggak tahu juga. Nggak tahu kan ya. Tahu. Makanya itu peninggalan itu begitu. Terus kemarin ada yang ngomong di sini juga ada makam kecil-kecil itu dulu rombongan yang dulu katanya. Jadi ada sahabat rumah bumi semuanya. Kalau kita mau lihat komplek pemakaman TPBU Dukuh ini, yang mana aslinya? Yang mana aslinya yang sudah berdiri sejak tahun 1700-an akhir itu? Inilah. Ini kecil-kecil semuanya. Ini yang sono itu mah baru semua, mungkin sekitar tahun 900-an lah. Tapi kalau yang tipe yang kecil-kecil ini nih, ini komplek pemakaman pertama. Masih dari zaman tahun 1700-an akhir dan 1800-an. Ini masih bersebaran ya. Karena kalau kita lihat juga memang ciri khas dan karakternya itu memang dia batu-batu. Ini terlihat kalau ini bukan, ini baru ini. Ya kayak seperti begini. Ini semua. Ini karakternya tipologinya komplek pemakaman zaman dulu. Jadi dia hanya berbentuk kotak tanpa dilengkapi dengan sahabat rumah bumi ini salah satu. Ini bagian dari komplek pemakaman zaman dulu ini. Ini yang terlebih dahulu ada di sini. Kalau kita melihat, nah ini masih menyisakan sedikit tunggak ya. Kalau saya lihat ini dia sepertinya berjenis tipologi Sulawesi. Tunggaknya ini sudah hilang. Apa namanya? Menaranya, kucupnya sudah hilang, tapi sedikit menyisakan tunggak. Nah, inilah kita lihat tipe pemakaman zaman dulu seperti ini. Sahabat, coba kita lihat lagi. Ini warga belum ada yang tahu, sahabat. Bahkan pengurus makamnya juga belum ada yang mengetahui ini batu nisan kapan, sejak kapan. Nah, kalau kita lihat ini sudah terpendam ya. Belum ada yang tahu ini siapa, dari mana asalnya. Dan ini kalau kita lihat ini dia tipologi Demak. Troloyo dengan langgam Mataram atau Matraman terpendam dan tidak bisa kita lihat. Ini masih banyak. Nah, seperti saya bilangin tadi yang menyisakan tunggak. Nah, kita bisa melihat ini batu nisan. Di sini kita melihat itu ada beberapa ornamen. Tulur, kalau kita mau zoom ini menandakan ini batu nisan. Sahabat rumah bumi semuanya. Yuk kita explore lagi, kita cari lagi ke sana. Barangkali kita akan temukan lagi ya. Coba tulisannya. Oke, sahabat rumah bumi, saya menemukan lagi
satu tipologi batu nisan yang agak aneh. Belum pernah sepanjang pengetahuan saya dan menelisik benda-benda cagar, nih juga cagar, apalagi tipologi batu nisan. Satu tipologi batu nisan ini bagi saya ini satu tipologi yang asing di pemahaman saya. Karena yang kita ketahui dia ini tidak termasuk dalam tipologi Aceh, tipologi Demak, Troloyo, dan tipologi Sulawesi. Berbentuknya agak unik, tapi di sini ada ornamen, ada bentuknya juga nggak tahu ini. Bentuknya seperti huruf kaf ya. Kalau kita lihat seperti huruf kaf yang nggak di sini, tapi yang menariknya bagi saya itu saya tidak tahu. Bagi sahabat arkeolog yang mungkin yang tahu, kasih komen di kolom komentar ya. Yang jelas ini satu lagi tipologi yang bagi saya baru saya temukan. Nah, satu saya ingin tunjukkan lagi sahabat. Ini. Jadi saya menemukan tipologi batu nisan. Kalau saya melihat ini juga hampir berbentuk tipologi Demak Troloyo ya. Kita lihat di sini ada semacam entah ini naskih ya, bentuk ornamen kaligrafi, wallahu alam karena susah terbaca ya. Ini dan kita lihat, tapi jelasnya ini dia tipologi Demak Troloyo dan warga tidak mengetahui ini sebenarnya batu nisan ini kapan adanya. Alhamdulillah dengan kehadiran kami dari Historia Tangsel mengungkap fakta-fakta tabir-tabir ini yang tenggelam sekian jauh peradaban ke belakang. Ya, di sini ditemukan sama warga di. Nah, ini satu lagi. Ada satu lagi sahabat Bumi. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita lihat. Ini tipologi Sulawesi. Allahu Akbar. Itu sama. Ya, ini tipologi Sulawesi. Karena ada sulurnya, dia berbentuk silindrik. Jadi seperti menara masjid, ada kubahnya di atas. Dan kita lihat ini lagi. Satu lagi ya. Satu lagi tipologi Sulawesi. Jadi kalau saya mendata, kami dari tim eksplorasi Historia Tangsel mendata di tempat ini bahwasannya memang sebuah kawasan yang padat penduduk di masanya, sehingga bisa ditemukan ada kompleks pemakaman umum pada masanya. Karena kita ketahui juga bahwasanya lokasi TPBU Duku ini dahulunya ini dia berada berdampingan langsung dengan Tunyut, kota Serpong saat itu. Karena di sini pasar. Yeah. Ini pasar hanya berdampingan. Jadi pasar yang kita lihat bukan pasar yang sekarang. Ini bukan main, masya Allah. Ini dan warga nggak tahu bahwasanya ini batu nisan sudah berumur ratusan tahun. Karena memang belum ada para sejarawan yang datang mengulik dan menginformasikan kepada masyarakat. Untuk itulah kehadiran kami dari tim Historia sedikit membuka wawasan bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Serpong ini, khususnya Kelurahan Serpong ini ya. Kelurahan Serpong, jadi memberikan edukasi bahwasanya kita memiliki sisa-sisa atau jejak-jejak peradaban masa lalu yang begitu jaya di masanya. Ikutin terus dan jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ciao. Saya lihat ada tadi yang berserak aja. Ya, itu di sana. Sahabat, ini ada lagi satu yang menarik dan yang unik. Seperti tutur yang disampaikan tadi sama pengurus makam, bahwasanya memang dulu dikabarkan itu ada ciri khas kode dari batu karang. Tapi entah di mana sekarang kita sudah tidak tahu. Nah, saya coba untuk menelisik lebih jauh untuk bisa menemukan menggali dan misteri. Dan ini saya temukan satu yang unik ini sahabat Nobubi. Kita lihat ini ada batu karang ini. Tipologi ini kayak seperti teratai. Dan ini bukan usia baru. Jadi ini yang kemudian yang menarik bagi kita, dia entah dia berbentuk tipologi tapi tidak masuk dalam tipologi batu nisan ya. Cuman kita nggak ngerti ini maksudnya apa, jenis batu karang ini. Ini umumnya orang-orang pesisir ini nih. Orang-orang yang datangnya dari pesisir. Jadi memberikan salah satu ciri dan pertanda tentang eksistensi dan keberadaan mereka di rantau. Ya, kita ikutin terus ya, menarik. Belum usai sahabat, kita masih eksplor jalan-jalan. Ciao. Ini lagi kami temukan satu tipologi lagi batu nisan dengan tipologi Sulawesi. Dia sudah tertanam ini, tertancap ada di bawah. Dari kuncupnya, ujungnya ini kita sudah bisa menebak, meskipun kita tidak lakukan
penggalian, tapi kita sudah tahu bahwasanya ini batu nisan dengan tipologi Sulawesi. Masih banyak yang kita akan coba. Saya mencoba mengajak pengurus makam di sini memberikan edukasi bahwasanya ini adalah komplek pemakaman tua dari zaman dahulu. Dan ini juga kita lihat juga masih ada. Tapi ini kuburannya baru, Pak. Dan ini dia sudah terpenggal, ya. Ini sudah tunggaknya ya. Ada dua ini. Ya, yang tengah. Ini satu yang Ya. tengahnya juga. Ya. Nah, yang ini satu juga nih. Tipologi Kembang melati. Mataram atau Demak Terloyo ya, dengan langgam Matraman. Ini kecil dia masih ada. Dan saya menduga ini masih banyak, sahabat Rumah Bumi. Saya menduga ini masih banyak, dan ini temuan terbesar dari kami tim Historia Tangsel sejauh kami menelusuri makam-makam tempo dulu yang khususnya yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan. Dan inilah temuan kami yang paling fenomenal, karena di sini masyarakat juga belum tahu siapa penghuni kuburnya, siapa ahli kuburnya, dari mana asalnya, hanya katanya aja kan ya. Tapi di sini memberikan sebuah informasi kepada masyarakat bahwasanya, dan khususnya pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk turun ke lokasi ini. Coba sahabat ikut saya melihat di sana tadi ada yang tergeletak begitu aja. Tergeletak begitu mungkin karena ketidaktahuan dari masyarakat dan juga pengurus tentang ini sebuah batu nisan zaman dulu. Ketika saya masuk, saya langsung melihat ini, mata saya langsung tertabrak tertuju ke sini, ke tempat ini. Nah, ini sahabat, ini salah satu tipologi batu nisan dengan tipologi Sulawesi, dan ini memang tergeletak di tanah aja, dibiarkan begitu saja, tapi sebenarnya ini adalah salah satu tipologi batu nisan bergaya abad ke-17 dan 18. Kita doakan aja semoga semua para almarhum dan almarhumah yang ada ahli kubur di sini, segala amal kebajikannya selama hidup dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa dan kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat lagi ya, ada batu nisan ini yang bersebaran banyak, sahabat Rumah Bumi, banyak ini semua bersebaran di wilayah ini, memang karena memang ketidaktahuan kita lihat. Ini satu batu nisan. Ya, ini batu nisan kuno, kita zoom. Ya. Kemudian kita lihat juga ini satu ini. Ada. Ini semua batu nisan zaman dulu, peninggalan zaman dulu dengan beragam tipologi yang ada. Ini Pak, Ini. Nah, ini juga yang sudah terpendam ya. Kita bisa tahu ini batu nisan, sahabat. Nih, kalau saya korek ya, kalau kita bisa tahu ini batu nisan, kita lihat di sini ini ada ornamennya ini. Ini batu nisan ini nih. Kalau kita mau korek, jadi dia terpendam ini ke dalam. Ini temuan yang sangat spektakuler. Saya sudah mengeksplor beberapa lokasi pemakaman zaman dulu, baik yang ada di Ranca Bulan, yang ada di Keranggan, baik yang ada di Lengkong Gudang Timur, yang di TPBU Jati, dan juga yang ada di Ciputat. Tapi temuan kami yang paling terbesar, dan saya memperkirakan ini ada sekitar puluhan yang bisa kita temukan batu nisan, bahkan mungkin bisa lebih. Nah, insya Allah dengan kehadirannya kami dari tim Historia ini memberikan kesempatan kepada para tim ahli cagar budaya dari provinsi untuk datang menelisik langsung tentang keberadaan batu nisan. Ikutin saya terus. Sahabat, kita lihat ya, saking kurang pahamnya masyarakat dan pengurus bahwasanya ini adalah sebuah batu nisan, karena begitu banyaknya batu nisan bersebar di sini, sampai kita bisa lihat batu nisan tertumpuk di sini nih. Ini batu nisan, sahabat. Nih. Jadi kita butuh pengawasan dan perhatian yang serius dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini dinas yang terkait, untuk terjun langsung memberikan edukasi, memberikan semacam bintek gitu ya kepada masyarakat, khususnya pengurus makam. Jadi biar pengurus makam juga bisa mengetahui ini, karena ketidaktahuan, jadi bukan salah dari pengurus makam,
karena kurang adanya sosialisasi dari pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal benda-benda yang diduga cagar budaya. Dan saya masih melihat di sana juga ada lagi, kita ikutin aja terus. Nah, saya lihat ini satu nih. Bulat, ya nanti situ Pak. Bentar ke situ ya. Nah, sahabat, kita masih bisa melihat lagi satu lagi batu nisan yang kami temukan. Dan ini semua fulan bin fulan, sahabat. Kita bisa lihat dengan tipologi Demak Troloyo ya, berbentuk seperti. Dan di sini kita lihat juga ada. Ini bukan Surya Majapahit. Ada orang bilang ini Surya Majapahit. Tidak, ini sebenarnya berbentuk. Ini kembang ini merupakan ciri khas dari tipologi Demak Troloyo dengan langgam Matraman itu. Dia selalu ada sulur dan ada semacam kembang melati di belakang ini. Dan kita lihat lagi, masih ada lagi di sana sahabat. Ini satu nih. Ya, satu lagi tipologi batu nisan dengan gaya Sulawesi ya. Kita bisa ngelihat banyak ini sahabat yang kita lihat memang bersebaran yang mungkin butuh kajian lebih jauh lagi untuk menelisik apa dan bagaimana mengapa para ahli kubur ini bisa berada dan dimakamkan di tempat ini. Itu korong. Ini fosil ini. Kalau kita lihat ini batu ini tipologi belum ada tipologi ya, tapi kalau kita melihat bentuk ini semacam fosil tulang. Fosil tulang biar di zoom lebih dekat lagi. Mungkin ini lebih tua lagi kali. Ini ya. Ini fosil. Sahabat, ini lagi kami temukan ya. Kalau kita melihat ini banyak sudah patahan semua karena itu tadi saya bilangin aja. Alhamdulillah dengan hadirnya kita dari historia Tangsel dan sahabat rumah bumi ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Ini salah satu batu nisan lagi. Kita lihat ya, ini tipologi Demak Troloyo dengan langgam Mataram. Kemudian ada ornamen, ada sulurnya juga. Sini ini ornamen bunga. Jadi semacam bunga matahari atau bunga melati ini ya. Melati. Ini umum digunakan tren pada masanya, bahasanya batu nisan ini memiliki tipe seperti ini. Dan unik di depannya lagi ada tipologi dengan bentuk Sulawesi. Guys, saya sampai keringatan guys, karena kita muter di sini untuk mencari tahu ada lagi nggak. Semakin kita muter ketemu, semakin kita ketemu, apa muter ketemu terus. Nah, ini lagi salah satu batu nisan patahannya ya, yang ada ditinggalkan warga. Yuk. Ini ada di sini dia. Iya, jadi barangkali tadinya makamnya asli gitu ya. Kemudian karena udah lama udah Terus air. ada pemakaman baru kegali. Ya, kegali, udah nggak ditancapin lagi. Iya. Wah, ada lahannya luas berapa ini? Luasnya berdasarkan pengukuran BPN tahun 2020-an, 2019 2020 itu 1,35 meter. Jadi 13.575 meter. Ini ya. Ini dari ujung ke ujung ya itu. Ujung ke Udah ujung. dibatasi oleh pagar-pagar bangunan itu, pagar-pagar daerah The Green, pagar kemudian ini daerah pemukiman asli orang Serpong gitu ya. Jadi sudah tertutup daerah ini oleh perumahan-perumahan gitu. Oh, perumahan-perumahan. Luasnya semua 1.375 meter. 1.375 meter. Ya. Wah, sudah pernah belum ada orang dari pemerintah atau dari dinas yang datang meninjau ke sini, Pak? Udah pernah. Ternyata dari pemukiman ya. Apa Kimpreswil itu ya. Iya. Sampai mereka membuat itu tuh di depan tuh ada tanda Pelang. pelang ya, Ya. bawa TPBU Dukuh gitu. TPBU. Itu mereka datang ke sini. Ya
sekedar gitu aja udah. Tapi mereka nggak tahu kalau sini ada kompleks, ada batu-batu nisan tua gitu. Belum belum sampai tahu ke sana ya, belum sampai ke sana ya. Ya, saudara Agam lah. Iya, iya. Yang pertama kali yang ini apa memberitahu kita ada ini, batu ya, nisan ada zaman batu dulu nisan ya. Zaman dulu. Iya, iya, iya. Dan itu ininya dari mana saya sampai sekarang juga belum tahu gitu aja. Oh, juga belum Karena tahu, dari ya. dulu dari orang-orang tua gitu nggak pernah beritahu kita begitu gitu. Iya ya. Pokoknya kita hanya Merawat. ini diurusi rawat lah. Mm-mm. Jangan bedakan satu dengan yang lain. Nah, rawat seluruhnya sebagaimana kita merawat tanah kita sendiri gitu aja. Pak, kalau PJU ini sudah ada tapi PJU ya. Sudah ada. Ini yang bangun dari pemerintah ya. Pemerintah itu. Alhamdulillah ya. Apa harapan Wak untuk pemakaman ini ke depannya Wak? Khususnya kepada pemerintah dan kepada anak cucu kita masyarakat Serpong ini Wak. Itu harapan saya sih satu, tekad kita ingin tetap ini menjaga kebersihannya ya. Makanya kita punya moto berkawan, bersih, teratur, dan nyaman gitu aja. Keren, bersih, teratur dan nyaman. Berteman. Iya, berkawan ya, Berteman. berteman. Inilah guys, ini sebuah informasi yang sangat menarik dan kita doakan juga ya, semoga Wak juga umur panjang. Amin. Apa yang dilakukan selama ini mendapatkan nilai keberkahan dari Allah Amin. Subhanahu wa taala dan Amin. diberikan nikmat kesehatan dan umur Amin. yang panjang. Ciao. Ini lagi potongannya yang kami dapatkan sahabat. Ini batu nisan. Kita lihat. Ya. Potongannya ini banyak. Ini mungkin ratusan yang ada batu-batu nisan ini yang bersebaran di Taman Pemakaman Bukan Umum Dukuh yang ada di Kecamatan Serpong ini, di Kelurahan Serpong. Kita tancapkan lagi ya sini ya. Ini lagi sahabat, kita bisa lihat. Dan ini batu nisan. Ini batu nisan ya, sahabat ya. Saking ini tuanya, batu nisan ini dia sudah terjadi apa? Korosi ya. Jadi korosi dan dia rapuh, dia bisa patah. Dan ini tergeletak di sini, di atas tempat ini nih. Ya posisinya. Ini satu lagi depan ini. Nah, kalau kita lihat juga ada lagi di sini. Ya. Ini kurang lebih seperti ini nih. Ini tertimbun ini nih. Ada posisi di bawah gitu tuh. Semakin kita cari, semakin timbul. Semakin kita penasaran, muncul batu-batu nisan itu tuh. Entah dia muncul dengan sendirinya, entah dia muncul mana? Sahabat, ini kita bisa lihat satu lagi, kita bisa temukan lagi. Ini sudah terpojok ya, sudah di tengah tumpukan-tumpukan batu. Mungkin juga warga tidak menyangka bahwa ini adalah batu nisan. Saya bisa lihat nih. Aduh. Ya, ini batu nisan, sahabat. Dan dibiarkan saja begini, letak begini. Ya. Nanti kita akan coba nanti. Insya Allah nanti ke depannya ketika hal ini sudah ditindaklanjuti oleh tim ahli cagar budaya provinsi, kemudian juga dari Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, baru kita mendata satu persatu tentang jumlah batu nisan yang banyak bersebaran di komplek pemakaman Bukan Umum Dukuh Serpong. Ciao. Nah, sahabat Rumah Bumi dan sahabat Surya Tangsel, itulah penelusuran kita mengenai keberadaan dari komplek pemakaman Bukan Umum Dukuh. Jadi saya berharap juga kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan dan juga kepada masyarakat Serpong, bagi mereka juga para pegiat sejarah untuk terus mengkaji dan meneliti, kalau bisa ada penelitian dari pemerintah. Tadi sudah disampaikan sama pengurus dari makam ini bahwa sudah ada pemerintah yang datang untuk membuat plang, tapi memang belum ada yang mengkaji mengenai literasi tentang keberadaan komplek pemakaman ini nih. Nah, saya berharap juga dari dinas yang terkait supaya bisa datang mendata semua peninggalan zaman dulu ini ya, khususnya batu-batu nisan ini, agar supaya bisa dijadikan sebagai salah satu khasanah kekayaan peradaban masa lalu masyarakat Tangsel. Karena kalau kita tidak sampai ke sana urusannya, maka anak cucu kita nanti ke depannya akan kabur tentang fakta sejarahnya. Saya menghimbau juga kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, mari sama-sama kita lestarikan kebudayaan kita dan jangan jadikan tempat-tempat pemakaman seperti ini hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang daripada di luar nurul, luar nalar. Jadi saya berharap juga semua persoalan-persoalan ini kita fikri dengan baik, pikir ya, supaya juga nanti
kita memberikan edukasi kepada masyarakat juga bahwasanya mereka juga adalah merupakan orang yang sama seperti kita, yang satu saat juga kita akan berada seperti mereka juga. Akhirnya dari saya dan sahabat Rumah Bumi semuanya, saya mengucapkan terima kasih buat semua sahabat Rumah Bumi dan share channel. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share, dan nantikan saya pada tayangan-tayangan vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.